Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatur Rahman Nugraha dari kelas 10 RPLA, absen 10. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata pelajaran jurusan PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game, dan konsentrasi keahlian RPL atau rekayasa perangkat lunak. Tugas akhir yang saya buat di sini adalah program pemesanan tiket pesawat. Ya, untuk detail lebih lanjut kita akan lanjut ke deskripsi dari program tugas akhir ini. Ya. Yang pertama di sini ada deskripsinya ya. Kita buka terlebih dahulu. Oke. Ya. Ini adalah deskripsi tugas akhir C++. Oke. Ya, jadi di sini deskripsinya adalah untuk mendeskripsikan tugas akhir saya, yaitu adalah program pemesanan tiket pesawat yang di dalamnya tersedia satu title tugas akhirnya, yaitu program tiket pesawat. Title itu judul ya. Kita bisa lihat di sini di compile C++-nya itu ada title. Nah, ini dia title-nya. Lanjut. Yang kedua itu pasti ada nama pemesannya ya untuk pembelian tiket pesawat ini ya. Misal kita masukin. Oke. Selanjutnya itu ada tujuan penerbangan pesawat ya, nah ini dia. Jadi Jakarta ke Bali, Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Medan, Singapura, dan Batam. Dan tersedia juga harganya di sini ya. Oke. Lanjut. Yang keempat itu ada kelas penerbangan. Ada kelas ekonomi, bisnis, dan first class. Jadi kalau kita masukkan dulu ya. Misal. Oke. Nah, ini ada nomor kelasnya. Ada ekonomi, harga normal, bisnis, plus 50% harga, dan first class, plus 100 harga. Oke, lanjut. Nah, yang kelima ini ada tampilan program untuk printer tentunya. Nah, tampilan untuk printer ini pastinya ada deklarasi, include fstream, lalu ada offstream untuk nama txt-nya. Misalnya, itu ada kwitansi.txt. Berarti untuk ini bisa kita tulis tiket pesawat.txt. Nah, file ini berarti tampilan awal untuk di print, dan sistem notepad yaitu sistem notepad ini adalah tampilan akhir untuk printer. Oke. Nah, lanjut. Ini kita lihat dulu di kompilernya atau di dev C++. Nah, yang pertama itu pasti ada include fstream-nya ya, seperti ini. Include fstream. Lalu kita ada deklarasi apa ini? Deklarasi offstream file. Deklarasi tampilan awal untuk printer ya, offstream file. Nah, namanya itu bisa bebas ya. Misalkan di sini kwitansi.txt. Nah, tetapi pada tugas akhir saya ini yaitu program tiket pesawat, maka di dalam sintaksnya itu bisa kita ubah namanya menjadi tiket pesawat. Sebentar. Tiket pesawat ya. Kita ubah terlebih dahulu ya. Misal tiket pesawat .txt. Nah, maka di bawahnya juga kita ganti menjadi tiket pesawat yang awalnya tadi adalah kwitansi tentunya ya. Tiket pesawat. Oke. Sudah diganti, maka file notepadnya itu akan berubah nama menjadi tiket pesawat di dalam notepadnya itu tersendiri. Nah, lanjut. Nah, selain dari tampilan eksternal
dari program tersebut, atau yang kita bisa sebut itu adalah ya tampilan compile-nya seperti ini. Oke. Nah, pastinya itu tersedia juga tampilan internal di dalam program pemesanan tiket pesawat tersebut. Nah, tampilan internal itu ya berarti adalah sintaksnya ya, atau kodenya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu ada include IOStream ya. Nah, fungsinya itu ya adalah operasi yang berfungsi untuk input dan output standar pada bahasa pemrograman C++ ini. Lalu yang kedua ada include input-output manip. Ini tuh memanipulasi output dari program C++ apapun, seperti mengatur ulang tanda, mengatur presisi, mengatur karakter isian. Nah, yang ketiga itu ada include string. Nah, fungsinya adalah mencari nilai karakter yang berada dalam string. Nah, string ini beda dari tipe data karakter ya. Kalau karakter itu kita cuma bisa nulis satu huruf gitu, F, B, C. Nah, tapi untuk string ini kita bisa menuliskan nama karakter ini lebih dari satu huruf. Selanjutnya itu ada include fstring. Nah, ini tuh operasi yang berfungsi untuk printer C++. Dan yang terakhir ada include cstdelete. Ini mendefinisikan kumpulan fungsi dan makro untuk memfasilitasi kode C++ yang efisien, berkinerja tinggi, dan terstandarisasi di seluruh tim dan platform. Selain daripada itu juga terdapat deklarasi variabel, ada integer. Nah, integer ini untuk bilangan bulat ya. Ada juga unsigned integer. Ini tuh hanya untuk bilangan positif. Bilangan negatif tidak akan bisa dimasukkan ke dalam compiler C++ tersebut. Selanjutnya itu ada karakter ya. Itu tipe data yang hanya bisa mengisi satu huruf atau menginisialisasi satu huruf. String. Nah, ini adalah karakter. Nilai karakter yang bisa lebih dari satu huruf. Selanjutnya ini ada decision. Decision itu ada banyak sekali ya. Ada if else, ada switch case. Jadi kalau switch case itu kayak switch pilihan tujuan penerbangan. Misalnya case 1, kalau kita tulis masukkan tujuan penerbangan Anda. Berarti kalau 1 misalkan itu dari Jakarta ke Surabaya misalkan seperti itu. Ada juga if else. Kalau if itu jika, tapi untuk pernyataan yang benar. Nah, jadi kalau else itu untuk pernyataan biasanya untuk pernyataan yang salah. Tapi ada juga jika kita ingin menyatakan pernyataan yang benar itu lebih dari satu, maka menggunakan if, else if. Nah, baru yang terakhir itu ada else. Itu sebagai keputusan yang salah. Jadi decision making ini bukan hanya if else, tapi juga ada switch case. Nah, lanjut itu ada looping. Nah, looping ini adalah pengulangan. Dalam bahasa C++, looping ini ada do while, for while. Nah, for itu untuk pengulangan yang kita tuh udah tahu program ini variabel ini mau diulang sampai berapa kali gitu, atau setelah mendeklarasikan decision making, maksudnya mendeklarasikan variabel, mendeklarasikan variabel for integer i misalkan. Terus i-nya itu lebih dari 0, i kurang dari 10, maka i++. Nah, jadi looping itu ada dua ya tadi. Ada if else dan switch case. Oke. Dan yang terakhir itu ada file untuk tampilan printer C++ yang tentunya dari deklarasi include fstream. Oke. Nah, sekian penjelasan tentang deskripsi tugas akhir saya ini.
Semoga ini bisa memenuhi harapan Bapak untuk mata pelajaran dasar pemrograman jurusan PPLG, pengembangan perangkat lunak dan GIM, dan konsentrasi keahlian RPL, rekayasa perangkat lunak. Oke, kita lanjut ke sintaksnya ya, untuk lebih detailnya. Oke, yang pertama ini sudah saya jelaskan tadi ya, ini pasti defaultnya ya. Nah, defaultnya itu hanya include IOStream dan include cstdlib using namespace std. Oke, berarti yang pertama ini tadi include IOStream ini berfungsi sebagai operasi input dan output standar. Selanjutnya include iomanip itu sebagai format program C++ dalam bentuk apapun. Misalnya kita mau set presisi tadi, mengatur ulang tanda, seperti itu. Selanjutnya ada include string ya. Include string ini ya mencari nilai karakter yang berada dalam string. Itu bisa lebih dari satu huruf ya. Selanjutnya ada include fstream. Nah, ini operasi yang berfungsi sebagai printer dalam program C++. Dan yang terakhir ada include cstdlib. Nah, include cstdlib itu sebagai mendefinisikan kumpulan fungsi dan makro untuk memfasilitasi program C++ yang efisien, berkinerja tinggi, dan terstandarisasi dalam seluruh tim dan platform. Nah, selanjutnya ada using namespace std. Oke, biasanya itu kita menampilkan output itu seperti ini ya, outputnya cout. Nah, kalau nggak pakai using namespace, jika kita tidak memakai using namespace std, maka kita harus menulisnya std titik dua cout. Nah, fungsinya using namespace std itu biar tidak terjadi seperti itu ya. Jadi kita hanya menuliskan cout untuk output program tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini tuh ada integer main. Apa itu? Nah, integer main ini adalah fungsi utama di dalam program C++ ini, atau defaultnya ya. Nah, selanjutnya kita deklarasikan dulu nama file untuk kita printer ya. Deklarasi printer. Oke, kita deklarasikan dulu. Nah, ini tuh deklarasi untuk printer. Sebentar. Deklarasi untuk printer. Deklarasi awal saya. Nah, sudah dideklarasi ya. Namanya itu adalah offstream file. Nah, di dalam offstream file ini atau parameternya ini, kalian boleh mengisi judul dari ya printer kalian itu bebas ya, sesuai dengan tugas akhir kalian. Karena saya di sini tugas akhirnya adalah program pemesanan tiket pesawat, maka judulnya adalah tiket pesawat.txt. Oke. Ya, kita lanjut. Berarti di sini juga saya sudah menggantinya itu sistem notepad tiket pesawat.txt. Kita lanjut. Ya. Nah, selanjutnya ini ada deklarasi variabel. Oke. Yang pertama ini adalah tipe data karakter. Nah, tipe data karakter ini kita deklarasi variabelnya adalah coba lagi. Nah, deklarasi variabel coba lagi ini adalah sebagai pengulangan ya. Pengulangannya itu adalah do, ini ya, do dan while. Nah, ini di sini dia. Oke, lanjut. Nah, di bawahnya ini adalah integer. Nah, integer ini berarti untuk bilangan bulat. Itu ada pilihan tujuan, oke. Ada jumlah tiketnya berapa, dan
ada kelas nama dari pesawatnya, ada ekonomi, bisnis, dan first class. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada double harga per tiket, total harga, bayar, kembalian. Nah, fungsi dari double harga per tiket, total harga, bayar, kembalian. Kalau tadi kan integer itu kan bilangan bulat ya, 100.000, 100 juta. Nah, kalau double ini bisa untuk bilangan-bilangan yang memang ada desimalnya gitu. Nggak selalu harus memaksakan untuk angkanya itu kebanyakan itu 0, 0, 0. Nah, tapi double ini bisa untuk set precisionnya itu angkanya itu adalah 0. Nah, selain double juga kita bisa menggunakan float ya. Oke. Dan yang terakhir itu ada string, kelas nama dan pembeli. Oke. Nah, string kelas nama dan pembelinya ya berarti karena string itu lebih dari satu huruf ya, berarti masukkan nama pemesan. Gak mungkin dong nama pemesannya itu cuman F, C, D. Nah, fungsi string ini yaitu sebagai inisialisasi yang lebih dari satu huruf. Dan kelas nama juga tentunya sama seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, yang di bawah ini ada pengulangan ya. Nah, pengulangan ini yaitu fungsi sebagai pengulangan program tiket pesawat tersebut. Nah, seperti ini. Do, while, oke. Lanjut lagi ya. Oke. Yang pertama ini ada sistem CLS. Sistem CLS itu adalah sistem clear screen. Ketika kita sudah selesai compiler dari program C++ tersebut, maka kita dapat menggunakan sistem clear screen dengan pengulangan do dan while ini. Nah, oke, seperti itu. Ya, saya contohkan dulu seperti ini. Sebentar ya. Kita ke compiler yang terlebih dahulu. Kita masukkan dulu ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini, oke. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Yes or no? Jika kita yes, maka nah, itu adalah fungsi dari clear screen ya. Untuk memulai kembali program pemesanan tiket pesawat itu tersebut. Nah, lanjut. Nah, di sini tuh ada deskripsinya ya. Ini tuh hanya untuk title sebenarnya. Titlenya itu adalah program tiket pesawat. Ya. Ini ada see out. Ya. Untuk outputnya ya. Nah, ini saya menggunakan endline ini untuk agar bisa enter ke bawah ya. Itu menggunakan endline. Ya, see out. Nah, ini menggunakan. Nah, kalau see out itu jangan lupa untuk ditambahkan juga tanda kutipnya ya. Karena kalau tidak itu fatal sekali. Nah, ini ada program tiket pesawat. Nah, saya yes gitu saja. Nah, selanjutnya ini menggunakan see out and line. Nah, kenapa harus pakai see out and line lagi di sini? Padahal di sini udah ada end line. Nah, see out and line yang ada di sini yaitu berfungsi untuk output. Nah, dari simbol atau tanda sama dengan ini saja. Sementara untuk see out and line yang ada di sini yaitu untuk melewat satu baris atau turun ke bawah melewati satu baris. Oke. Selanjutnya dia ada menampilkan daftar tujuan penerbangan. Nah, yang pertama ini kita disuruh memilih tujuan penerbangan. Nah, see out, pilih tujuan penerbangan Anda. Nah, kita bisa dipilih end line. Nah, ini harus pakai end line ya. Jangan pakai langsung di sininya semicolon atau titik koma.
dan di bawahnya sein. Nah, itu nggak boleh guys, karena ini ada pilihan tujuannya. Oke, jadi mulai output yang pertama itu ada pilih tujuan penerbangan Anda. Oke, lain. Yang pertama itu ada penerbangan ibu kota Jakarta sampai Bali. Nah, itu berapa sih? 1.500.000. Lanjut. Yang kedua itu ada penerbangan Jakarta sampai Surabaya, ibu kota Jakarta sampai Surabaya, yaitu 1.200.000. Yang ketiga ada penerbangan ibu kota Jakarta sampai Medan, yaitu 1.400.000 rupiah. Yang keempat itu ada penerbangan Jakarta sampai Singapura, itu 2.500.000 rupiah. Dan yang terakhir itu ada penerbangan Jakarta, ibu kota Jakarta sampai Batam, yaitu 1.500.000 rupiah. Kita end line. Nah, tadi jangan lupa ya, kita pakai si out end line untuk turun ke bawah melewati satu baris. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini memasukkan nomor tujuan dari penerbangan yang ingin kita pilih. Nah, daftar yang tertera itu ada 1 sampai 5. Misalnya kita pilih 2 ya. Berarti penerbangan ibu kota Jakarta sampai Surabaya itu berapa? 1.200.000 rupiah. Oke. Setelah kita memasukkan nomor tujuan, maka kita memasukkan nama pemesan ya, menggunakan tipe datanya string tadi ya, agar bisa lebih dari satu huruf. Nah, apa bedanya dari cout endline, cout endline, cout endline seperti ini daripada cout masukkan nomor tujuan Anda, sein. Nah, cout ini berarti untuk outputnya ya dari program tersebut. Nah, sein ini adalah untuk input. Nah, inputnya itu berarti dari variabel yang telah dideklarasikan oleh tipe data tertentu ya, misalkan. Nah, pilihan tujuan sama pembeli kita lihat kembali. Pilihan tujuan itu ada di integer dan pembeli itu ada di string. Nah, apa fungsinya? Nah, jadi sein pilihan tujuan bukan integer ya. Misal tujuannya 1 dari penerbangan Jakarta sampai Bali. Ibu kota Jakarta sampai Bali itu 1.500.000 rupiah. Nah, ini tuh berarti hanya untuk bilangan bulat integer itu ya. Nah, terus di sini kenapa sein? Kenapa bukan endline? Karena kalau kita di sini tulisnya endline. Nah, kita tuh gak bakal bisa ngisi nomor tujuannya. Kita tuh malah lanjut atau enter lah ke proses yang selanjutnya. Kita langsung masuk ke dalam nama pemesan. Nah, itu kenapa kita tidak boleh memakai endline, karena ini tuh harus diisi secara manual. Ini tuh tidak bisa otomatis gitu. Makanya jangan memakai endline. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada cout, masukkan nama pemesan. Nah, seperti ini ya. Jangan langsung di endline ya, tapi setelah tanda kutip langsung tambahkan semicolon atau titik koma dan di bawahnya sein pembeli itu untuk input. Cout output, sein input. Nah, selanjutnya kita menentukan harga sesuai daftar tujuan penerbangan. Nah, misalnya nih switch pilihan tujuan. Kenapa pilihan tujuan? Nah, sesuai dari program sebelumnya atau maksudnya sesuai dari sintaks sebelumnya, dari line kolom yang sebelumnya. Ini kan pasti pilihan tujuan dong. Yang ini nih. Cout pilih tujuan penerbangan Anda 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu sebenarnya belum beres teman-teman. Ini tuh beresnya sampai pilihan tujuan. Oleh karena itu switch-nya ya berarti pilihan tujuan ya. Nah, lanjut. Ini tuh decision-nya berarti pakai switch case. Nah, case yang satu itu ada cout. Nah, apa sih fungsi dari case? Nah, seperti ini.
Nah, case 1 ini untuk pernyataan yang memang sesuai dari tujuan penerbangan kita. Nah, kenapa ada default? Default itu untuk pernyataan yang salah gitu. Kalau di if else, kalau if itu untuk biasanya untuk pernyataan yang benar. Kalau else itu pernyataan yang salah. Oke. Berarti case 1. See out, Anda memilih penerbangan dari ibu kota Jakarta sampai kota Bali. N-Line, harga per tiket, nah, 1.500.000. Break. Nah, jangan lupa di break, teman-teman. Ini tuh fungsinya untuk berhenti sebelum lanjut ke iterasi berikutnya atau ke dalam pernyataan berikutnya sesuai dari daftar tujuan penerbangan yang Anda. Nah, lanjut kita ke case 2. Anda memilih penerbangan. See out, Anda memilih penerbangan dari ibu kota Jakarta sampai kota Surabaya. N-Line. Nah, harga per tiketnya 1.200.000. Nah, jangan lupa untuk di break. Nah, biasanya setelah kita break itu kita lupa menaruh titik komanya. Nah, jangan lupa untuk menaruh juga semikolonnya ya. Nah, untuk case 3, 4, dan 5 itu sama juga ya. See out, Anda memilih penerbangan dari ibu kota Jakarta sampai kota Medan. N-Line. Enter berarti ya, ke bawah. Harga per tiketnya Rp1.400.000. Break untuk berhenti. Case 4, see out, Anda memilih penerbangan dari ibu kota Jakarta sampai negara Singapura. Nah, harga per tiketnya misalnya Rp2.500.000. Break. Nah, break ini kan ya tadi sebagai penghentian sementara atau istirahat sementara, rest, sebelum kita lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, yang terakhir ini default ya. Ini tuh ya kalau di if else berarti else. Nah, see out, maaf, tujuan penerbangan tidak valid. Silahkan pilih nomor yang terdaftar. Nah, N-Line. Nah, berarti gini. Misalkan kita disuruh memilih masukkan nomor tujuan Anda 1 sampai 5, tapi kita malah milih 6 nih. Nah, kan nggak ada di daftar tuh. Nah, berarti maaf, tujuan penerbangan tidak valid. Silahkan pilih nomor yang terdaftar. Nah, terus kenapa ada fungsi returnal ini? Ini tuh sebagai tanda bahwa program itu telah selesai karena pemesan itu salah memasukkan nomor yang terdaftar ya. Nah, maka return 0 seperti itu. 6. Nah, itu harusnya tidak bisa ya. Maka masukkan nomor tujuan Anda 1 sampai 5. 6. Nah, berarti maaf. Tujuan penerbangan tidak valid. Silahkan pilih pada nomor yang terdaftar. Seperti itu, teman-teman. Kita ini exit terlebih dahulu. Kita coba lagi ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi kalau tanda program selesai itu ada strip, enternya itu ada program excited berapa second gitu. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada kelas penerbangannya ya. Nah, yang pertama itu ada outputnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang pertama itu si outnya ada memilih kelas penerbangan. Yang pertama itu ada ekonomi, harganya normal. Yang kedua itu ada kelas bisnis plus 50% harga. Dan yang ketiga itu ada first class plus 100 harga. Oke, di bawahnya ini disuruh memasukkan nomor kelas dari 1 sampai 3. Misalkan kita masukkan nomor 1 berarti ekonomi ya, harga normal. Oke, lanjut. Sein kelas. Oke, ini kelas nama penerbangannya ya. See out and line. Oke. Nah, kita switch kelas. Kita menggunakan decisionnya itu switch case lagi ya. Makanya pertama itu ada case 1,
Anda memilih kelas ekonomi. Nah, kelas nama nih. Kelas nama itu deklarasinya itu ada di string ya. Nah, kelas namanya ekonomi. Nah, sebagai fungsi supaya variabelnya itu tidak error karena telah terisi kelas nama di sini. Dan kelas namanya kan ada 3 ya. Nah, kelas nama ekonomi. Break untuk berhenti sejenak. Lanjut ke iterasi berikutnya. Case 2. Cout. Anda memilih kelas bisnis. Kelas nama bisnis. Harga per tiket 1, kali sama dengan 1,5. Ini tuh pointer teman-teman, ini untuk manipulasi data. Terus break untuk berhenti sejenak. Lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, case 3 dan case 3 juga sama nih. Anda memilih first class. Harga per tiketnya ini tuh asterik ya. Asterik sama dengan 2 kali 0. 2,0. Break untuk berhenti dan lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, default ini untuk pernyataan yang salah, cout, maaf, nomor kelas yang Anda pilih tidak valid. Silakan pilih nomor yang tertera pada daftar kelas penerbangan. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Kita tulis dulu di compilernya. Kita tulis dulu terlebih dahulu. Compiler. Sebentar, kita masukkan dulu compilernya. Oke. Kita tulis terlebih dahulu ya. Cout and line. Cout and line. Nah, kita compiler kembali. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah menampilkan kelas penerbangan tadi, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu memasukkan jumlah tiket. Cout, masukkan jumlah tiket. Nah, jangan lupa ini jangan memakai inline ya teman-teman ya, karena ini tuh ada inputnya juga. Ini tuh harus diisi secara manual. Maka cout dan cin ini berlaku. Jadi cout untuk output, cin untuk input. Nah, kita masukkan jumlah tiket nih. Misalnya 3, berarti masukkan jumlah tiket sama dengan 3. Nah, cin-nya atau inputnya itu adalah jumlah tiket yang telah kita deklarasikan di tipe data integer, bilangan bulan. Oke. Selanjutnya itu ada kalkulasi total harga dan kembalian. Nah, untuk total harganya berarti harga per tiketnya dikali jumlah tiketnya. Itu untuk total harganya. Oke. Kita akan menampilkan hasilnya. Nah, oke, itu outputnya ada rincian pemesanan dan tujuan penerbangannya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada if. Nah, ini decisionnya pakai if, else, if. Nah, if pilihan tujuan, berarti if itu maka ya. If pilihan tujuan sama dengan 1, ini jangan lupa untuk menggunakan kurung awal. Oke. Cout ibu kota Jakarta sampai Bali. Nah, else if ini untuk pernyataan benar.
pernyataan benar apabila lebih dari satu. Nah, else if pilihan tujuan sama dengan 2. Nah, ini tuh jangan lupa ya, sama dengannya itu harus ada 2. Jangan sama dengan itu ada 1. Maka error kalau ada 1. Nah, else if pilihan tujuan sama dengan 3, berarti ibu kota Jakarta sampai Medan. Nah, jangan lupa untuk tambahkan n-nya juga supaya bisa enter ke bawah. Nah, else if pilihan tujuan sama dengan 4, see out. Nah, ibu kota Jakarta sampai negara Singapura. Dan yang terakhir, else if pilihan tujuan sama dengan 5, see out ibu kota Jakarta sampai kota Batam. Nah, berarti else-nya tujuan tidak valid selain dari pilihan tujuan yang terdaftar tersebut. Oke. Nah, baru di bawah ini ada prosesnya ya, atau tampilan dari rinciannya tersebut. Nah, yang pertama itu ada see out kelas penerbangan. Nah, ini tuh see out kelas, ini jangan lupa pakai tanda kutip ya, see out, dan tanda panahnya juga harus yang arahnya itu ke kiri untuk see out. Nah, kalau see in kan tanda panahnya berarti ke kanan seperti itu. Nah, see out, nih jangan lupa pakai tanda kutip ya, see out kelas penerbangan. Nah, kelas nama and line. Nah, itu kan setelah tanda kutip ini, terus kita pakai tanda panah yang arahnya ke kiri lagi. Terus kita ketikkan kelas nama. Apa fungsinya kelas nama di sini? Nah, kelas nama ini sebagai value-nya. Nah, value-nya itu ada di sini. Nah, kelas nama. Nah, misal kelas namanya itu kita isi yang ekonomi. Nah, berarti di sini juga. Nah, berarti di kelas penerbangannya juga see out kelas penerbangan sama dengan ekonomi. Jadi kalau nggak pakai tanda kutip, berarti kita ambil value-nya atau nilainya. Tapi kalau pakai tanda kutip, itu yang terjadi adalah kita menuliskan kelas namanya atau deklarasi variabelnya, bukan dari nilai atau value dari variabelnya. Tapi kalau kita ketikkan tanpa tanda kutip, berarti kita menuliskan value-nya, kelas nama. Tanda panah ke kiri kembali, and line. Nah, seperti misalnya. Nah, ke bawahnya juga sama ya. See out jumlah tiket sama dengan, jangan lupa pakai tanda kutip dan panah yang arahnya kiri ya. Kalau saya ini tuh tanda panahnya berarti ke kanan. Jumlah tiket sama dengan, ini tanda kutipnya di sini. Kita pakai tanda panah yang ke kiri lagi. Jumlah tiket. Nah, ingat kalau tidak memakai tanda kutip berarti kita mengambil value atau nilai dari variabel tersebut. Berarti jumlah tiketnya, nah kita masukkan, masukkan jumlah tiket gitu. Misalnya 3, berarti di sini ada 3 and line. Nah, see out total harga sama dengan, nah, see out jangan lupa pakai tanda panah kiri kembali, tanda kutip juga total harga sama dengan. Nah, biasanya itu kan total harga sama dengan 56.000, 70.000 sekian. Nah, kita tambahkan di sini di belakangnya RP. Nah, RP-nya itu harus di belakang tanda kutip, nggak boleh, harus di dalam tanda kutip. Tidak boleh di luar tanda kutip. Kenapa nggak boleh di luar tanda kutip? Karena RP-nya itu bakal error. Ini tuh maksudnya apa gitu? Kenapa? Kan belum dideklarasi gitu. Nah, makanya kita ketikkan rupiah atau mata uang Indonesia ini di dalam tanda kutip. Nah, di luarnya ini nih, apa sih maksud dari fixed dan set precision 0? Apa ini maksudnya? Nah, fixed itu memaksa angka dari total harga tersebut menjadi
desimal gitu. Fungsi fixed itu seperti itu. Kalau gak pakai fixed kan angkanya itu bakal ada Rp 6.0E. Nah, kenapa ada karakter E? Karena ini angka, harga gitu. Nah, fixed itu fungsinya memaksa agar tidak ada karakter di dalam total harga tersebut. Jadi cuman total harganya aja, cuman angkanya aja. Nah, ada juga di sini set precision. Nah, set precision 0 ini berarti menyesuaikan si total harganya gitu dari jumlah tiketnya gitu. Jadi set precision ini supaya memungkinkan tidak terjadi adanya karakter gitu di dalam total harga itu. Kan harusnya kalau total harga ya berarti angka semua kan. Nah, set precision 0 gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, set precision 0 itu fungsinya seperti itu. Menyesuaikan desimal angka sesuai total harga yang harus kita bayar. Selanjutnya di sini ada total harga, ini juga berarti value-nya ya dari total harga tersebut. Nah, untuk menambahkan fixed dan set precision ini, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu yang tadi itu namanya itu include input output manip. Nah, ini tuh untuk membuat output dalam program C++ apapun. Nah, yang seperti tadi di deskripsi sudah dijelaskan bahwa ada include input output manip ini sebagai fungsi untuk format program C++ dalam bentuk apapun. Nah, contohnya itu mengatur ulang tanda dan mengatur atau membuat angka itu menjadi presisi. Nah, berarti baru kita bisa memasukkan fixed dan set precision. Nah, seperti itu. Nah, di bawahnya itu, nah jangan lupa kalau ada total harga, ya berarti harus ada bayar dan kembalian ya. Nah, cout bayar sama dengan in bayar. Nah, ini nggak boleh pakai inline ya, yang pokoknya yang mau ditampilkan itu di rincian pemesanan itu ya berarti dari cout bayar dan kembalian. Nah, kalau kembalian ya pasti otomatis kan. Kalau cout bayar nggak mungkin otomatis. Kita yang ngeluarin duitnya digital, cash. Nah, cout bayar ini berarti kita harus isi secara manual. Nah, berarti di luar tanda kutipnya itu nggak usah lewat satu baris ya. Langsung aja isi semicolon atau titik koma. Nah, di bawahnya itu ada CIN ya, sebagai input bayar. Nah, bayar ini variabelnya ada di tipe data apa sih? Ada di tipe data double. Nah, kalau integer itu tadi sebagai bilangan bulat. Kalau double ini bisa desimal seperti itu. Lanjut. Nah, di sini tuh ada while. Nah, ini tuh sebagai validasi jika uang pembeli kurang dari total harga. Oke, while. Nah, while itu ketika atau selama. Nah, selama uang yang kita bayar itu kurang dari total harga nih ya. While bayar kurang dari total harga. Nah, jangan lupa setelah while itu memakai tanda kurung, bukan pakai tanda kurung-kurung awal, tapi pakai tanda kurung yang memang kurung yang default, yang biasa gitu. Oke. Nah, setelah itu baru di luar kurung yang biasa kita pakai, baru kita pakai kurung awal seperti ini. Bedanya apa sih? Kalau kurung yang default atau basic itu seperti ini kurungnya. Nah, kalau yang kurung awal gimana? Gini. Oke, seperti itu. Itu untuk kurung awal. Nah, kita masukkan di sini outputnya cout. Maaf, uang Anda kurang. Masukkan jumlah yang benar. Oke. Nah, maaf uang Anda kurang, masukkan jumlah yang benar. Nah, berarti kita di sini harus memasukkan kembali jumlah uang yang harus kita bayar secara sesuai. Nah, berarti ya uang yang kita bayar itu harus lebih dari
total harga pemesanan tiket pesawat sesuai kelas penerbangan tersebut. Nah, sein bayar, input bayar. Nah, jangan di inline karena ini kita harus isi secara manual kembali. Maka tidak ada inline. Kalau inline itu sebagai otomatis gitu, enter ke bawah. Kalau misalnya kita ini isi dengan inline ya, maka ini kita tidak bisa isi secara manual. Ini tuh malah enter ke bawah. Jadi kita harus nambahkan semicolon. Nah, di luar kutip tersebut. Oke. Nah, jangan lupa ditutup gitu. Ditutupnya pakai kurung kurawal, tutup. Nah, ini. While, nah ini kurung kurawal, buka tutup. Itu untuk yang si outnya, sein bayar. Nah, ini untuk yang terakhirnya. Pakai kurung kurawal. Jadi ada 3 ya. Nah, yang keempatnya ini nih. Itu tanda kurung yang basic atau default. Nah, lanjut. Nah, kita itu kalkulasi kembalian setelah input bayar. Nah, jadi saya tidak memakai cout inline agar tidak melewati satu baris dari pembayaran dan kembalian dari program pemesanan tiket pesawat ini. Oke. Nah, kalkulasi kembalian setelah input bayar itu berarti seperti ini. Kembalian sama dengan bayar dikurang total harga. Oke. Dari validasi jika uang pembeli kurang dari yang ini ya. Nah, kembalian itu ada di tipe data apa sih? Kembalian itu ada di tipe data double sebagai desimal ya. Oke, lanjut. Nah, kalkulasi kembalian setelah input bayar. Kembalian sama dengan itu sebagai inisialisasi ya sebenarnya. Bayar dikurang total harga. Semicolon, titik koma. Nah, kurang itu ya berarti aritmatika dasar ya. Kurang, tambah. Kalau tanda kali di matematika itu X. Tapi kalau di pemrograman asterik. Kalau kalau di matematika umum atau matematika di kehidupan nyata titik 2 atau garis strip gitu. Ada pembilang dan penyebut. Tapi kalau di bahasa pemrograman titik itu slash atau garis miring. Garis miring yang ke kanan. Itu untuk bagi. Nah, jadi kembalian sama dengan bayar dikurang total harga. Nah, jangan lupa tambahkan semicolon. Nah, semicolon ini sangat penting ya, karena ini hal yang sangat detail. Kalau kita salah sedikit, nah, itu sangat fatal. Itu gak boleh. Jadi harus ada semicolon atau titik koma. Nah, ini tuh yang paling fatal ya. Ini tuh hal sepele, tapi jangan diremehkan gitu. Titik koma itu, semicolon itu. Jadi harus kita tambahkan semicolon itu. Tidak boleh kita abaikan seperti itu saja. Kita harus menambahkan semicolon agar programnya berjalan dengan benar. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya itu ada cout. Outputnya kembalian sama dengan RP. Nah, ingat ya, tadi itu kan harus di dalam tanda kutip ya. RP. Nah, baru di luar tanda kutipnya si value dari kembaliannya, angkanya. RP-nya di dalam tanda kutip, value atau nilainya itu di luar tanda kutip, atau value-nya itu dari kembalian. Nah, kembaliannya itu kan bayar dikurang total harga, yang otomatis berarti itu bukan karakter, bukan string, tapi itu adalah angka. Nah, yang lain. Oke. Cout. Terima kasih telah memesan tiket bersama kami. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini berarti sudah selesai ya. Oke. Jika kita ingin mengulang kembali program pemesanan tiket pesawat ini, maka dari korelasi atau hubungan yang tadi ada do while. Nah, coba kita lihat lagi. Do system clear screen. Nah, while-nya itu berarti ada di penutupnya, ada di sebelahnya. While nih. While coba lagi. Nah, kayak tadi ya. Kalau while itu berarti harus pakai tanda kurung juga sama.
Kalau if else, ya while itu pakai tanda kurung. Tanda kurung yang um, basic default. Oke. Ini tuh sebagai kurung yang penutup. Nah, ini kurung awal. Nah, kurung awal yang terakhir itu ada di baris 172. Oke. While dalam kurung, coba lagi sama dengan nah, jangan lupa sama dengannya itu harus ada dua, jangan ada satu. Jadi coba lagi sama dengan. Nah, kalau karakter juga kita tidak boleh melupakan tanda kutipnya. Jadi sebelum kita mengisi karakter itu tambahkan tanda kutip F, Y atau apapun itu. Nah, kenapa coba lagi itu cuman Y sama Y doang? Karena tipe datanya itu adalah karakter yang hanya bisa mengisi satu huruf saja. Maka while coba lagi sama dengan kutip Y kapital atau ini berarti garis linear atau garis lurus 2. Nah, garis lurus coba lagi sama dengan kutip Y kecil tutup kurung tutup semicolon. Nah, jangan pernah lupakan semicolon ya, karena ini sangat penting untuk program di bahasa pemrograman manapun. Semicolon itu hal yang paling fatal untuk diabaikan. Nah, jadi while itu kan selama atau ya ketika. Nah, selama atau ketika si variabel coba lagi ini karakternya atau simbolnya adalah Y besar atau Y kecil, maka otomatis program ini akan mengulang dari awal kembali karena kita sudah memakai looping, do, dan sistem clear screen. Ini dia CLS, disingkat ya. Itu tuh sebenarnya itu clear screen. Nah, yang terakhir ini awal tampilan untuk printer. Jadi program ini bisa di print ya. Nah, cara ngeprintnya itu berarti awalnya itu harus ada apa tadi? Harus ada file. Nah, kenapa harus ada file? Nah, jadi tampilan program untuk printer itu kan ada fstream, offstream, file, dan sistem notepad. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, fstream itu yang mana sih? Nah, fstream itu yang tadi di deklarasi. Include fstream. Nah, selanjutnya ada deklarasi awal printer. Nah, offstream itu kan sebagai deklarasi awal printer. Offstream tipe datanya, file variabelnya. Nah, nama dari printernya itu apa? Misal kwitansi.txt. Jangan pernah lupakan .txt-nya ya untuk kita printer. Karena pasti kita akan membuat printer itu dalam bentuk format .txt seperti itu. Nah, lalu yang dua terakhir itu ada file dan sistem notepad. Yang mana sih? Ini file dan ini sistem notepad. Oke. File itu ada di awal tampilan untuk di print, sementara sistem notepad itu ada di akhir tampilan untuk di print. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini tuh ada file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, ada 11 tampilan awal untuk di print. Apa bedanya file sama cout? Nah, cout itu untuk programnya. Output, cout, output, in, input. Oke. Itu untuk programnya. Terus apa bedanya sama file? Nah, kalau file ini untuk istilahnya gini. File itu adalah cout untuk printer, supaya kita bisa membuat printer dalam supaya kita bisa mencetak dalam program yang kita butuhkan atau kita mau gitu. Nah, itu tuh fungsi file. Tapi tetap sama kayak cout. Ada tanda kutipnya, ada end line-nya. Nah, cuman bedanya file ini untuk printer. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada file, tanda kutip. Jangan pernah lupakan tanda kutipnya. Dan tanda panah ke kiri 2. Oke. Nah,
pernah ada yang satu nih kayak gini nih. Nah, itu salah, itu gak boleh. Jadi harus ada dua, guys. Nah, seperti ini. Jadi harus ada dua, teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini. File, tanda panah dua, ke kiri ya. Nah, tanda kutip. Nah, endline. Nah, seperti itu. Itu untuk title-nya nih. File, struk, pembelian, tiket, pesawat, endline. Nah, jangan pernah lupakan tanda kutipnya dan tanda panahnya, itu harus dua. Jangan pernah satu. Karena itu bakal error. Itu tuh penting juga. Hal-hal kecil seperti itu kita harus detail ya. Jadi jangan pernah ada yang semicolon yang nggak ada atau tanda komanya nggak ada, terus tanda panah dua ke kiri atau ke kanan, itu nggak ada. Kalau ke kanan juga yang see out malah ke kanan, yang say in malah ke kiri. Nah, yang see out itu tanda panahnya itu ke kiri, kalau yang say in itu tanda panahnya ke kanan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada file. Nah, jadi ini tuh file itu awal tampilan untuk di print. Jadi kita tuh mau ngeprint apa aja untuk struk pemesanan tiket pesawat gitu. Kalau di minimarket kita sering lihat atau di supermarket kita sering melihat ada struk pembelian setelah kita membeli barang yang kita butuhkan. Oke. Nah, pastinya ada awal tampilan untuk struk tersebut untuk dicetak di dalam printer. Nah, berarti yang pertama ini ada file nama pembeli. Nah, pembelinya siapa gitu ya, value atau inisialisasi dari tipe data string untuk pembeli ini siapa gitu. Misalnya Michael Jordan, oke, itu kan pembelinya. Berarti di struknya juga namanya itu harus sesuai gitu, gak boleh beda. Jadi harus sesuai dengan sintaks dari program yang kita buat. Oke, selanjutnya endline jangan lupa dan semicolon tentunya. Oke. Nah, lanjut itu ada file, tujuan, penerbangan. Oke. Berarti ini value-nya dari pilihan tujuan ya, teman-teman. Berarti dari yang Nah, pilihan tujuan. Tipe datanya integer, bilangan bulat. Oke. Selanjutnya, file, kelas penerbangan. Nah, kelas penerbangannya ini apa? Nah, sesuai dari value dari kelas namanya. Ada ekonomi, ada bisnis, ada first class. Oke. Nah, kelas nama ini ada di string. Oke. Tipe datanya string. Lanjut. Ada file, jumlah tiketnya. Oke. Kita tulis value. Jumlah tiketnya berapa gitu. Misalnya 3 berarti jumlah tiket sama dengan 3. Nah, berarti di kertas struknya juga harus sesuai. Jumlah tiket itu harus 3. Gak boleh 4, 5, 6. Sesuai dari yang kita pesan atau kita beli. Oke, kita lihat jumlah tiketnya itu ada di tipe data apa. Jumlah tiket integer, bilangan bulat. Lanjut, ada file total harga sama dengan Rp. Nah, file total harga sama dengan file total harga sama dengan Rp. Nah, Rp-nya itu gak boleh di luar tanda kutip, teman-teman. Kenapa? Nah, pastinya error. Tapi kalau Rp-nya di dalam tanda kutip, nah itu kan berarti untuk cout, untuk outputnya. Itu tuh bukan untuk value-nya, tapi untuk program eksternalnya, untuk cout-nya. Nah, baru value-nya itu ada di sini. Ada fixed, set precision, dan total harga. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, fixed dan set precision ini adalah fixed. Itu tuh memaksa angkanya agar bisa desimal, dan set precision itu supaya menyesuaikan nolnya itu menyesuaikan sesuai dengan desimal angkanya gitu. Oke. Itu berarti kita harus deklarasi apa dulu tadi? Deklarasi include input output manip. Membuat format C++ dalam program apapun. Mengatur ulang tanda dan contohnya itu ya, mengatur ulang tanda, mengatur atau membuat angka menjadi presisi seperti itu. Oke. Nah, yang tentunya berarti di sini ada total harga endline. Jangan lupakan semikolonnya, teman-teman. Oke. Nah, lanjut file bayar sama dengan bayar endline. Nah, bayarnya itu tidak usah memakai manual lagi.
Atau kayak tadi see out bayar sama dengan see in bayar. Nah, karena ini adalah tampilan untuk di print, nah dan bayarnya juga sudah tertera gitu ya. Nah, maka kita tidak usah mengisi lagi tampilan untuk bayar lagi, teman-teman. Karena ini itu kan udah masuk ke tampilan untuk di struk pemesanannya atau pembeliannya. Maka otomatis bayarnya itu sudah tertera dari sintaks dalam program, bukan untuk printer. Nah, tapi otomatis nyambung kan ke dalam awal tampilan untuk di printnya. Maka bayarnya ini nggak usah kita isi manual lagi gitu, karena udah ada value-nya. Oke. Nah, end line semicolon. Nah, kita lihat bayar. Oke, ada di double. File kembalian sama dengan, nah, tanda kutipnya jangan lupa ya, kembalian. Kembalian ini juga ada di tipe data double ya, sama bayar. Bayar, kembalian, double. End line. Nah, kembaliannya itu berarti tadi bayar dikurang total harga. Nah, jangan lupa bayarnya itu harus lebih dari total harga. Nah, kita itu tadi pakai while ya. Selama atau ketika bayar kurang dari total harga, maka maaf, uang Anda tidak cukup. Silakan masukkan pembayaran yang jumlah yang benar, seperti itu. Nah, yang terakhir, file. Terima kasih sudah memesan gitu ya. Terima kasih sudah memesan tiket ini. Nah, semoga selamat sampai tujuan gitu. Jadi seperti itu. Saya ganti terlebih dahulu ya. Terima kasih sudah memesan pesawat ini gitu. Oke. Terima kasih sudah memesan tiket pesawat. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, kita tulis. Semoga selamat sampai tujuan. Kita tulis terlebih dahulu ya. Semoga selamat sampai tujuan. Titik. Nah, seperti ini. Baru kita pakai tanda seru. Oke, ini tuh sebagai umpan balik mereka ya. Nah, dah. Nah, akhir tampilan untuk jangan lupa di endline terlebih dahulu ya. Oke. Ini boleh dilewat satu baris aja. Nah, ini tuh ada akhir tampilan untuk di print ya. Ini tuh akhir tampilannya. Berarti kalau akhir tampilan berarti harus pakai file.close yang otomatis menutup tampilan ketika struk sudah selesai dicetak ke dalam printer. Oke. Itu tuh sebagai file.close kurung yang default. Jangan lupakan semicolon ya, atau titik komanya. Oke, kita lewat satu baris. Kita tulis sistem. Nah, di notepad-nya itu atau berarti formatnya txt. Kita tuh menulis apa? Berarti sistem kurung kita jangan lupa pakai kurung ya, kurung yang default. Jangan pakai kurung kurawal atau kurung kotak. Karena bakal error, teman-teman. Jadi pakai kurung yang default atau yang biasa aja. Jadi sistem. Nah, kita tulis gak usah dilewat satu baris, tapi kalau mau dilewat maksudnya nggak usah di spasi, tapi kalau mau di spasi nggak apa, boleh. Jangan lupa kita clear dulu. Sebentar. Clear. Oke. Nah, sistem kurung default. Oke, itu kurung yang biasa. Nah, jangan lupa pakai tanda kutip. Oke. Karena ini juga kan file nih ya. File. Nah, jadi ini juga jangan lupa nih. Ini itu sebagai title-nya, oke. Nah, karena title-nya itu adalah tiket pesawat, maka sistem notepad/print tiket pesawat .txt tanda kutip kurung tutup semicolon atau titik koma return 0 yang menandakan bahwa program telah selesai untuk di printer. Nah,
Yang terakhir itu ada thumbnailnya, teman-teman. Ini dia thumbnailnya ya. Ini saya buat di Canva. Elemennya itu ada ini nih. Nih, elemennya. Itu memakai bingkai. Dari bingkainya itu yang televisi kalau transparan ya. Nah, terus ini ada. Ini tuh fontnya Arial gitu. Kalau nggak salah saya lupa. Kalau nggak Arial, Poppins. Nah, ada logonya, pesawatnya. Nih, ini ada pesawat kertas juga nih. Ini ada ya yang pasti title-nya di center atau di tengah. Program, pemesanan, tiket, pesawat. Nah, kalau yang ini bukan dari elemen teman-teman, tapi ini dari unggahan file. Nah, ini saya buat menjadi pastinya menjadi PNG dulu supaya tidak ada background putih-putih ya. Dia ada logo C++ dan pastinya sekolah SMK Negeri 1 Cimahi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jangan lupa nih, setelah return 0, kita boleh lewat satu baris, kita tambahkan kurkur awal yang penutup ya. Pasti otomatis. Ya, ini dia. Nah, biasanya errornya itu karena ini di sini nih. Kita nggak pakai penutupnya gitu. Oke. Nah, seperti itu. Kita jangan lupa compile. Coba compile. Kita coba dulu ya, compile. Sebentar. Ada apa aja nih? Sebentar, teman-teman. 10726. 10726. Error expected while before kembalian. Sebentar, teman-teman ya. Baik, compiler. Okay. And unqualified BID before well, okay, sebentar. 172 kalau enggak. Seratus 172 sebenarnya. Kita tulis di compile-nya. 174. Oke, kita lihat seperti ini. Ini ada yang salah. Kita perbaiki terlebih dulu ya. Oke, sudah. Nah, kita clear terlebih dahulu. Clear. Nah, kita compile lagi nih. Oke. Masukkan nomor tujuan Anda, misalkan nomor 2. Oke, enter. Nomor 2, penerbangan Jakarta sampai Ibu Kota Jakarta sampai Surabaya. Masukkan nama pemesannya nih. Misalkan nih, siapa ya? Pemesannya ya? Bentar. Masukkan nama pemesannya, misalkan Royan deh. Royan. Oke. Nah, Anda memilih penerbangan dari Ibu Kota Jakarta sampai Kota Surabaya. Selanjutnya kita pilih kelas penerbangannya nih. Misalkan kita mau pilih satu deh. Apa itu? Ekonomi ya? Oke, kita jumlah tiketnya 3. Nah, kita bayar nih. 3.600.000. Oke, kita misalkan bayar 5 juta ya. Oke, kembaliannya 1.400.000. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Kalau Y, berarti yes ya. Nah, kalau not berarti langsung di printer.
Tapi karena ini belum terhubung dengan printernya, maka belum bisa. Jadi seperti itu. Belum di-connect ke dalam printernya. Nama printernya adalah Epson L220 series. USB 001. Oke, seperti itu teman-teman. Kita cancel aja di sini ya. Cancel. Juga udah. Oke, seperti itu. Ya. Sekian penjelasan tugas akhir dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan selama video ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.